Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat-sahabatku sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan materi yang berjudul pelatihan leadership berbasis agraria bagi perangkat Kelurahan Pucung, Kabupaten Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan lembar naskah materi pelatihan dan disertai dengan selembar kertas kosong. Karena ini pelatihan, maka Bapak Ibu nanti dimohon untuk membuat pertanyaan. Jadi wajib membuat pertanyaan di lembar kosong tersebut, kemudian nanti dikumpulkan. Karena kita kan pelatihan ya, bukan ceramah. Jadi nanti silakan perhatikan materi yang akan saya sampaikan, kemudian tuliskan sebuah pertanyaan di lembar kosong yang sudah disediakan. Nanti dikasih waktu sekitar 2 atau 3 menit untuk menuliskannya. Kemudian bisa dikumpulkan, kemudian akan saya jawab. Atau kalau memang pertanyaannya itu sangat penting, ketika saya masih misalnya materinya sudah sampai di materi yang menimbulkan pertanyaan, silakan tulis dengan cepat secara singkat dulu di kertas putih yang disediakan. Kemudian nanti ketika diberikan waktu untuk menulis, ditulis ulang supaya lebih rapih kalimatnya. Oke, kita mulai pelatihan leadership berbasis agraria bagi perangkat Kelurahan Pucung, Kabupaten Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul oleh Aristion Nugroho, Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertanian Nasional. Leadership atau berbasis agraria artinya kepemimpinan yang berbasis pada potensi wilayah. Ketika leadership berbasis agraria diperuntukkan bagi perangkat desa atau kelurahan, maka kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu perangkat desa dalam menjalankan peran kepemimpinannya yang berbasis pada potensi wilayah. Kemudian, apa itu agraria? Agraria itu kalau dibuat pemahaman singkatnya itu kami sering menyebutnya sebagai baraka, B-A-R-A-K-A. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Bumi itu artinya permukaan bumi, air yaitu air yang ada di permukaan dan air di bawah tanah, kemudian ruang angkasa yaitu ruang udara sebatas kemampuan kita menjangkaunya, kemudian kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang biasanya berupa barang tambang. Sehingga dengan demikian agraria juga dapat dimaknai sebagai segenap potensi wilayah, dan ketika ia dimaknai sebagai segenap potensi wilayah, maka nanti akan bisa sedikit meluas menjadi potensi fisik maupun potensi non fisik. Dan ketika bicara tentang potensi non fisik, itu sudah mulai aspek kultur masuk, aspek budaya, aspek budidaya, aspek sumber daya manusia sudah masuk di situ. Sekarang mari kita lihat atau kita letakkan potensi agraria itu di Kelurahan Pucung. Kita lihat potensi agraria Kelurahan Pucung. Potensi fisik di Kelurahan Pucung. Di Kelurahan Pucung itu formasi batuannya porus dan sulit menahan air. Jadi kalau ada hujan, air langsung meresap ke dalam tanah. Sehingga kemudian dibutuhkan kemampuan masyarakat Pucung untuk mampu menahan air agar tetap di permukaan. Makanya nanti ada tempat-tempat penampungan air hujan dan lain sebagainya. Kemudian jenis tanahnya. Jenis tanah di Kelurahan Pucung itu litosol dan Mediterania merah atau tanah kapur. Tanah semacam ini tentu dapat ditanami, yaitu tanaman palawija, tanaman keras, dan rumput untuk pakan ternak. Jadi meskipun tanahnya porus, artinya air bisa meresap dengan sangat cepat, sehingga tanahnya menjadi cenderung kering, tetapi dia masih tetap bisa ditanami. Tanaman palawija dan tanaman keras. Jadi tetap optimis ya. Kemudian bagaimana dengan kondisi lerengnya? Kondisi lereng di Kelurahan Pucung itu bervariasi, mulai dari landai hingga curam. Ada yang landai, ada yang curam. Ada juga yang datar, sehingga kemudian setiap kondisi lereng itu bisa disiasati. Lereng yang datar berarti bisa digunakan untuk permukiman, agak berombak sedikit bisa digunakan untuk tegalan. Kalau curam mungkin bisa ditanami tanaman keras, misalnya tanaman jati dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dengan kondisi hidrologi?
Kelurahan Pucung itu memiliki 13 sumber gali, 3 embung, dan 818 penampungan air hujan. Ini karena untuk menyiasati kondisi batuan yang porus tadi itu ya. Untuk air minum, seluruh padukuhan telah terlayani oleh Pamsimas dan PDAM. Kemudian dalam hal penggunaan tanah, ada sawah tada hujan 3,07%, tegalan 9,57%, kebun campuran 41,62%, permukiman 32,06%, dan fasilitas umum 13,68%. Jadi yang paling dominan adalah kebun campuran. Nah, itu yang kemudian kalau nanti ingin disiasati, bisa disiasati. Saya sering menyebutnya dengan istilah komersialisasi, dikomersilkan dalam pengertian dibuat menjadi sedemikian produktif sehingga bisa membantu aspek ekonomi Kelurahan Pucung. Nah, itu semua dari poin informasi batuan, jenis tanah, kondisi lereng, kondisi hidrogeologi, kemudian penggunaan tanah itu menunjukkan potensi fisik di Kelurahan Pucung. Sekarang kita coba lihat potensi non-fisik. Potensi non-fisik saya membagi dua, yaitu peran pemerintah desa atau peran pemerintah kelurahan, dan yang berikutnya adalah kegiatan masyarakat. Peran pemerintah kelurahan itu saya bagi jadi dua, yaitu layanan. Jadi pemerintah kelurahan ini telah bekerja keras melayani kebutuhan masyarakat dengan mengambil berbagai kebijakan, melakukan berbagai kegiatan, dan lain sebagainya. Ada sekian banyak kegiatan, dan ini saya ambil salah satu contoh saja, misalnya di Siramah, ya, siap antar ke rumah. Ini bentuk pelayanan administrasi yang menunjukkan bagaimana pemerintah Kelurahan Pucung itu antusias untuk melayani warganya. Kemudian ada juga yang sifatnya inovasi, misalnya ada BUMDes, dan kerjasama dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi untuk menciptakan sesuatu. Misalnya kalau kita lihat di internet kan ada websitenya, itu kan bagian dari inovasi. Kemudian nanti mungkin kita bisa kasih masukan agar misalnya di Kelurahan Pucung memiliki semacam warung virtual. Jadi di situ dijual produk-produk Kelurahan Pucung yang sehingga kemudian pembelinya bisa dari berbagai wilayah, tidak cuma dari Pucung. Yang nanti bisa diantarkan. Layanan paket sekarang kan sangat maju ya, dan sangat berkembang pesat sehingga kemudian bisa terlayani. Jadi itu inovasi. Sekarang mari kita lihat kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat yang pertama kita soroti pertanian. Pertanian terdiri dari kebun campuran seluas 600,47 hektar atau 41,62%, tegalan 138 hektar atau 9,57%, sawah tada hujan seluas 44,33 hektar atau 3,07%. Jadi yang paling luas tentu kebun campuran. Ya, tadi di atas juga sudah dibahas ketika bicara tentang potensi fisik. Ya. Nah, dengan kondisi pertanian seperti ini, maka kemudian kegiatan masyarakat di bidang pertanian menjadi sesuatu yang penting. Khusus mengenai pohon jati, para pemiliknya dapat menerima kredit tunda tebang dari BPDLH, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Kidul, dengan menjadikan pohon jati yang dimilikinya sebagai agunan kredit yang bunganya sebesar 6,5% per tahun. Nah, jadi dari keterangan ini, dari uraian ini menunjukkan bahwa pertanian menjadi sesuatu yang penting ya. Ada kebun campuran seluas 600 hektar, ada tegalan 138 hektar, dan ada sawah tada hujan seluas 44 hektar. Itu harus dikelola dengan baik sehingga kemudian pertanian membutuhkan dukungan. Nah, ketika bicara membutuhkan dukungan berarti kan kata kuncinya adalah perlu dilakukan tindakan yang lebih produktif, lebih bersifat ekonomis, lebih menguntungkan begitu. Nah, misalnya dengan menanami tanaman-tanaman yang bisa menguntungkan, yang punya nilai ekonomi tinggi. Atau kalaupun tidak demikian, misalnya di kebun campuran yang 600 hektar itu ditanami tanaman yang bisa mendukung sektor yang lain, misalnya sektor peternakan. Sektor peternakan kan butuh pakan. Nah, itu pakannya bisa ditanam di kebun campuran itu, rumput gajah misalnya. Nah, kemudian yang kedua peternakan. Peternakan itu jumlah ternak sapinya sebanyak
1023 ekor. Ternak sapinya 1023 ekor, jumlah peternaknya 682 orang. Kemudian kalau kambing, jumlah peternak kambingnya 731 orang, dan jumlah kambingnya sebanyak 1462 ekor. Kemudian ayam, jumlah peternak ayam sebanyak 802 orang, dengan jumlah ayamnya sebanyak 4030 ekor. Jadi artinya peternakan ini kan menghidupi banyak orang. Contoh, sapi menghidupi 682 orang, kambing 731 orang, ayam 802 orang. Sehingga kemudian ini menjadi penting. Untuk ayam misalnya, kalau ingin dikembangkan butuh pangan. Kalau dia butuh pangan, misalnya pakan yang paling mudah itu kan jagung yang diolah gitu ya. Maka kemudian butuh tempat untuk menanam jagung. Maka bisa memanfaatkan tanah-tanah pertanian yang tadi di poin 1 itu. Begitu juga untuk kambing dan sapi, butuh terhijau-hijauan, butuh pakan, butuh rumput, maka bisa ditanam di area pertanian yang di poin 1. Jadi pertanian dan peternakan itu harus saling dukung agar kemudian kedua-duanya bisa maju pesat. Kemudian yang berikutnya bicara tentang perdagangan eceran. Ada 21 warung kelontong. Nah, ketika bicara tentang perdagangan eceran, yang harus diperhatikan adalah permodalan. Nah, untuk permodalan ini, maka bisa nanti diambil permodalan yang paling aman, yaitu dari BRI, yang kreditnya itu bunga kreditnya disubsidi oleh pemerintah. Nah, kalau kemudian butuh agunan, tentu harus memperhatikan tanah yang dimiliki. Kalau belum bersertifikat, diusahakan agar bersertifikat. Kalau sudah bersertifikat, berarti lebih mudah untuk mendapatkan kredit dari BRI. Nah, tetapi kemudian kalau bicara warung kelontong, harus bicara tentang kemampuan manage, kemampuan marketing. Nah, ini yang kemudian membutuhkan pelatihan. Atau kalau tadi saya usul tentang warung virtual, berarti dibutuhkan kesediaan untuk menggunakan layanan internet online, ya, sehingga kemudian barang-barang yang dijual bisa dimasukkan ke warung virtual tersebut. Kemudian yang poin 4 adalah industri rumah tangga. Industri rumah tangga terdiri dari pengolahan kayu di Kelurahan Pucung sebanyak 4 buah yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 20 orang. Kemudian ada juga industri cemilan atau makanan olahan yang dikelola oleh ibu-ibu UPPKS Kelurahan Pucung. Dan yang berikutnya adalah industri kerajinan bambu. Jadi ini juga perlu dikembangkan. Sebagai contoh, pengolahan kayu itu bisa menghidupi 20 orang pekerja. Industri camilan itu kalau dikelola dengan baik, nanti dikaitkan dengan sektor pariwisata, itu bisa menjadi sumber penghasil yang baik. Begitu juga dengan industri kerajinan bambu. Kemudian perdagangan ikan segar, itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan keberadaan PPI, Pelabuhan Pendaratan Ikan Sadeng, yang merupakan PPI terbesar di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kalau di wilayah kita atau dekat dengan wilayah kita terdapat sesuatu yang keren, sesuatu yang hebat begitu, ada PPI, Pelabuhan Pendaratan Ikan, yang katanya terbesar di daerah istimewa Yogyakarta, maka kita harus punya kemampuan mengambil manfaat semaksimal mungkin. Itulah kemudian perlu misalnya diupayakan bisnis yang berkaitan dengan ikan segar, ya, baik dijual dalam bentuk ikan segar maupun ikan olahan. Kemudian yang berikutnya adalah pariwisata. Pariwisata itu di Kelurahan Pucung bisa bagi dua menjadi pariwisata berbasis alam dan pariwisata berbasis budaya. Pariwisata berbasis alam di Kelurahan Pucung ada Pantai Sadeng, ada Bengawan Solo Purba, ada Pantai Serakung, ada Pantai Ngungap, ada spot rock fishing Tebing Menyer, ada Gua Putri, ada Gua Kalongan, ada Pasarian Ki Joko Suro. Ya, kemudian masih ada lagi kampung wisata Wotawati, Taman Buah Teraju, serta Embung Teraju dan Embung Pakir Rubuh. Itu kan juga kalau dikelola dengan baik bisa mendapatkan penghasilan. Yang berikutnya adalah pariwisata berbasis budaya. Ada kerawitan, ada terbangan, dan ada rasulan. Jadi inilah potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan dan bahkan mungkin harus dimanfaatkan oleh para anggota masyarakat di Kelurahan Pucung. Nah, siapa yang bisa mendorong mereka untuk maju ke arah seperti itu? Tentu adalah perangkat desa.
Jadi dalam konteks ini perangkat desa berperan sebagai dinamisator, orang yang mendinamisasi. Jadi kalau orang tadi awalnya tidak bersemangat menjadi lebih bersemangat, kalau tidak tahu menjadi tahu, dan lain sebagainya, sehingga kemudian bisa memajukan. Jadi semacam agen perubahan. Jadi perangkat kelurahan adalah agen perubahan. Nah, untuk menjadi agen perubahan maka perlu ada semacam kemampuan leadership dari perangkat kelurahan. Di sini saya gunakan bukunya dari Jim Kosis dan Barry Posner dalam buku yang berjudul Leadership Challenge, tantangan leadership, tantangan kepemimpinan. Dua penulis ini, Jim Kosis dan Barry Posner, menyampaikan ciri kepemimpinan. Jadi ketika perangkat desa ingin membantu masyarakat mengembangkan segenap potensi yang ada di Kelurahan Pucung ini untuk kemajuan Kelurahan Pucung, berarti juga kemajuan yang bersangkutan, kemajuan masyarakat itu sendiri, maka diperlukan leadership, diperlukan kepemimpinan. Yang ciri-ciri kepemimpinannya adalah ada 5. Yang pertama, mencontohkan cara mengerjakan. Oleh sebab itu menjadi penting bagi perangkat desa untuk menekuni salah satu aspek dari segenap potensi yang ada di Kelurahan Pucung. Misalnya ada yang ahli di bidang misalnya pariwisata, maka nanti dia bisa mencontohkan cara mengelola pariwisata. Ada yang ahli misalnya di bidang pertanian, dia bisa mencontohkan misalnya cara membuat bonsai agar bonsainya baik dan menarik. Itu adalah penting, sehingga kemudian nanti perangkat desa silahkan memilih ingin berperan di sektor yang mana, kemudian sesudah itu dia kemudian bisa mencontohkan cara mengerjakannya. Nah, selain bisa mencontohkan cara mengerjakan, para perangkat kelurahan juga dimohon untuk bisa menginspirasi orang lain. Caranya yaitu dia sendiri harus punya motivasi, harus punya semangat dulu, karena bagaimana mungkin dia menyemangati orang lain kalau dirinya nggak semangat. Misalnya yang menekuni bonsai, dia harus tunjukkan bahwa dia punya bonsai yang memang hebat. Yang menekuni pariwisata, dia tunjukkan bahwa dia punya pengalaman wisata tertentu, dan kemudian dia mulai menata pelan-pelan wisata di Kelurahan Pucung. Yang berbisnis kuliner misalnya, begitu juga. Misalnya bagaimana menata sebuah rumah makan yang sederhana, tetapi masakannya higienis, kemudian menarik, tempatnya bersih, dan lain sebagainya. Jadi mencontohkan. Nah, ketika kita memberi contoh, itu akan menginspirasi orang lain. Kemudian menghormati proses kegiatan. Perangkat Kelurahan Pucung itu harus mengerti bahwa segala sesuatu itu berproses. Tidak ada yang instan. Bahkan mie instan pun harus pakai proses. Buka bungkusnya, rebus mie-nya, ya, baru kemudian masukkan bumbunya, diaduk, ya, kemudian baru disajikan. Mie instan saja pakai proses, apalagi yang bukan instan, ya. Jadi semua serba berproses. Kemudian yang keempat, memungkinkan orang lain melakukan. Misalnya ketika kita mencontohkan cara mengerjakan sesuatu, jangan kita katakan bahwa ini sulit, tapi kita katakan bahwa ini mudah, sehingga mendorong orang lain untuk bersedia melakukan. Ini mudah mas, ini mudah mbak, ini bisa dikerjakan. Cara mengerjakannya begini, kalau pekerjaannya agak banyak, dibikin tahapan-tahapan. Dan yang poin kelima, menyemangati orang lain. Tadi saya sudah bilang, semangati diri sendiri dulu, selalu tampil bersemangat di hadapan orang lain, sehingga kemudian kita bisa menyemangati orang lain. Itu kalau kita gunakan buku dari Jim Kosis dan Barry Posner dalam bukunya yang berjudul Leadership Challenge. Sekarang kita gunakan buku yang lain. Bukunya dari Dennis Haley dalam buku yang berjudul The 7 Crucial Skills of Leadership. 7 keahlian utama dalam leadership. Ada 7. Yang pertama, komunikasi. Kemampuan berkomunikasi. Gunakan bahasa yang baik. Perhatikan gestur agar orang tidak tersinggung dengan gestur kita. Misalnya kita sedang meminta sesuatu tapi dengan gaya bertolak pinggang, itu kan orang jadi nggak suka. Kemudian perhatikan goal setting. Bisa merancang tujuan. Kita ingin mengembangkan misalnya wisata Bengawan Solo Purba. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mensejahterakan, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Nah, baru sesudah itu kita bisa rancang
untuk mencapai tujuan itu apa saja yang diperlukan dan lain sebagainya. Jadi kemampuan merancang tujuan itu penting, goal setting. Kemudian yang berikutnya, seorang leader, seorang agen perubahan itu harus punya kemampuan memotivasi masyarakat. Tadi saya sudah bilang menyemangati. Dan untuk bisa menyemangati, semangat dulu. Untuk bisa memotivasi, kita juga punya motivasi dulu. Kita ingin maju, kemudian kita menyemangati orang lain agar maju. Kita ingin bisa, kita menyemangati orang lain agar bisa. Kemudian yang berikutnya adalah building team, mampu membangun tim kerja. Misalnya ingin menata objek wisata Pantai Serako, maka buat tim kerja. Siapa saja yang akan membantu menata Pantai Serako, dibuat timnya. Kemudian leading change, memimpin perubahan. Kalau kemarin misalnya ketika menata Pantai Serako kurang bersemangat, sekarang harus bersemangat. Kemarin misalnya Pantai Serako kelihatan kurang menarik, sekarang harus dibuat menarik, dirubah. Apa yang harus dirubah? Mungkin pertama mindset-nya dirubah, mindset pengelolanya. Kemudian setelah itu mungkin baru wilayahnya. Apa yang harus ditanam, apa yang kemudian harus dibersihkan dan lain sebagainya. Ada perubahan, ya, memimpin perubahan. Leader, pemimpin itu harus menjadi pemimpin perubahan. Leading change. Yang kemudian berikutnya adalah mampu mengelola konflik. Ketika berkomunikasi, ketika merancang tujuan, ketika memotivasi, ketika membangun tim kerja, ketika menata sebuah perubahan, tentu punya potensi konflik, berbeda pendapat, berseteru. Nah, itu harus dikelola dengan baik agar konflik yang terjadi tidak parah, tidak malah menimbulkan persengketaan yang besar, tapi bisa diredam, disadarkan bahwa tujuannya kan baik. Tujuannya untuk kepentingan bersama. Nah, kalau untuk kepentingan bersama kan tidak perlu konflik, tapi yang diperlukan adalah sinergi, misalnya seperti itu. Dan yang berikutnya adalah kemampuan coaching, kemampuan melatih. Tadi di buku yang satu, ya di buku yang awal, di bukunya Jim Kosis dan Barry Posner, Leadership Challenge, ya, dikatakan mampu menginspirasi, mampu menyemangati, mampu mencontohkan. Maka berarti harus punya kemampuan coaching, kemampuan melatih orang. Nah, itulah 7 keahlian utama dari seorang pemimpin. Kemudian untuk bisa memimpin kan perlu dikelola. Nah, untuk bisa mengelola itu ada beberapa prinsip pengelolaan. Di sini saya gunakan prinsip pengelolaan dari Henry Fayol. Pertama, pembagian kerja, division of work. Misalnya tadi kita ambil contoh pengelolaan Pantai Serako. Pembagian kerja, siapa menangani apa, kapan, di mana, bagaimana. Itu dibagi pembagian kerjanya. Kemudian tentukan siapa yang berwenang, siapa yang bertanggung jawab. Apa wewenangnya, apa tanggung jawabnya. Authority and responsibility. Kemudian sesudah itu lakukan segala sesuatu dengan tertib. Kalau orang sering bilangnya disiplin ya, tapi saya lebih senang menggunakan kata tertib. Tertib. Kalau ibaratnya itu sebuah proses, mana yang harus dahulu, mana yang kemudian belakangan. Ya, diikuti prosedurnya. Kemudian ada kesatuan perintah. Kesatuan perintah itu siapa yang memimpin, misalnya penataan Pantai Serako. Siapa yang akan diberi kewenangan untuk memimpin di situ. Nah, sang pemimpin itulah yang harus kemudian memberikan perintah, memberikan arahan, dan kemudian di bawahnya mengikuti. Jangan kemudian setiap bagian memberi perintah sehingga kemudian menjadi kacau, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah sesudah kesatuan perintah tentu kesatuan arahan. Kalau perintahnya begini, cara mengerjakannya bagaimana? Unity of direction. Kemudian yang berikutnya adalah subordinasi kepentingan perseorangan terhadap kepentingan organisasi. Subordinasi kepentingan perseorangan. Jadi kalau misalnya sedang ada penataan Pantai Serako, ada pemimpinnya yang menata itu, kemudian sudah ada perintahnya, ada arahannya, maka kemudian kalau itu berkaitan dengan kepentingan perseorangan, maka sementara kepentingan perseorangannya ditundukkan dulu. Misalnya hari itu ada kerja bakti membersihkan pantai, tetapi dia punya kepentingan nih, hari itu dia harus mancing di desa lain misalnya. Untuk sementara mancingnya berhenti dulu, dia bantu dulu membersihkan Pantai Serako. Itu subordinasi kepentingan perseorangan terhadap kepentingan yang lebih besar ya. Orang sering bilangnya kepentingan organisasi atau kepentingan dalam konteks penataan Pantai Serako tadi itu. Kemudian bicara tentang penggajian atau remunerasi. Itu kalau organisasi besar. Tapi kalau dalam konteks kegiatan-kegiatan yang sifatnya awal,
yang mungkin belum berpenghasilan, maka harus ada juga semacam penghormatan begitu, apresiasi. Misalnya sang pemimpin penataan partai saya harus mulai memikirkan, misalnya hari itu yang bekerja bakti 20 orang. Bagaimana misalnya menanggung makan siang 20 orang tersebut dan lain sebagainya. Jadi yang penting apresiasinya. Baru nanti kemudian kalau sudah meningkat, baru ada sistem penggajian, ada sistem remunerasi kalau kemudian Pantai Seragam misalnya sudah semakin dikomersilkan. Semakin komersial, semakin memberikan penghasilan, itu baru mulai ditata tentang penggajian atau remunerasinya. Kemudian harus ada pemusatan, sentralisasi. Misalnya tadi kan ada sekian banyak objek wisata. Nah, tiap objek wisata itu harus ada yang bertanggung jawab. Nah, nanti yang bertanggung jawab itu ada lagi penanggung jawab bidang pariwisata siapa. Kemudian di sektor lain juga gitu, penanggung jawab bidang pertanian. Nah, semua itu nanti kemudian ujung-ujungnya mereka harus bertanggung jawab kepada, misalnya kalau dalam konteks ini berarti kepada Pak Lurah. Nanti begitu dan seterusnya. Jadi semakin mengerucut ke atas. Kemudian ada hierarki perintah atau chain of command. Jadi misalnya Pak Lurah bilang semua sektor harus berbenah. Berarti itu perintah yang dari pucuk pimpinan. Berarti yang pertanian berbenah, yang kemudian ternakan berbenah, pariwisata berbenah, dan lain sebagainya. Kemudian ketika berbenah tentu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Yang pertanian tadi saya sudah bilang misalnya dioptimalkan itu, dimanfaatkan betul lahan atau tanah kebun campuran. Yang peternakan harus berkoordinasi dengan yang pertanian misalnya dalam hal menjamin pakan ternaknya. Kemudian yang pariwisata disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi, nah kemudian itu yang disebut sebagai hierarki perintah atau chain of command. Dan itu terus ke bawah, jadi seperti piramid. Dan berikutnya adalah order, ketertiban. Semua harus jalan dengan tertib, sesuai dengan kalau di organisasi yang sudah mapan disebut SOP, standar operasional prosedur. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pionir, kegiatan-kegiatan awal, misalnya memperhatikan prosedur yang benar. Kalau di pantai misalnya prosedur pengelolaan pantai yang benar, yang aman, tidak merusak lingkungan, tidak menimbulkan ketidaknyamanan atau membahayakan orang dan lain sebagainya. Kemudian ada kesetaraan atau equity. Kesetaraan apa? Kesetaraan antara mereka yang menggarap itu. Ya, jadi misalnya tadi saya kasih contoh penataan Pantai Seragam dikelola misalnya ditangani oleh 20 orang, maka ada kesetaraan. Bukan berarti kemudian tidak ada yang kepemimpinan yang dipimpin, tapi mereka setara sebagai manusia. Mereka dihormati martabatnya. Pemimpin tidak boleh semena-mena kepada yang dipimpin juga tidak boleh kemudian menjadi kurang ajar kepada yang memimpin. Jadi itu yang dimaksud dengan kesetaraan. Setara sebagai manusia. Perlu dihormati dan saling menghormati. Kemudian yang berikutnya adalah stability of tenure of personnel. Stabilitas masa jabatan pegawai ini bagi yang organisasi sudah mapan ya, jadi kapan dia bekerja, berapa masa jabatannya dan lain sebagainya. Dalam konteks pekerjaan yang sifatnya masih awal seperti tadi penataan Pantai Seragam, mungkin ini belum terlalu mendesak untuk dipikirkan. Dan yang berikutnya adalah prakarsa atau inisiatif. Inisiatif ini penting ya, semacam kreasi, semacam kreativitas agar kemudian bidang-bidang yang dikerjakan menjadi lebih berkreasi sehingga lebih, kalau dalam konteks wisata menjadi lebih menarik, dalam konteks pertanian menjadi lebih produktif, peternakan juga begitu dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut adalah semangat korsa atau esprit de corps. Jadi semua sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri rumah tangga, dan lain sebagainya yang ada di Kelurahan Pucung ini harus punya solidaritas satu sama lain. Tadi saya sudah kasih contoh. Pertanian mendukung peternakan, peternakan mendukung pertanian, kemudian bersama-sama mereka mendukung pariwisata, pariwisata mendukung itu semua. Misalnya industri rumah tangga nanti dijual di lokasi wisata dan lain sebagainya. Produk dari industri rumah tangga. Nah, itu yang dimaksud dengan semangat korsa atau esprit de corps. Jadi kalau orang bilang kompak, gitu ya, jadi satu kelurahan itu kompak. Itu yang harus dibangun di Kelurahan Pucung. Nah sekarang dari 14 poin itu, prinsip manajemen, prinsip pengelolaan tadi itu ternyata ada bedanya di level pimpinan dengan di level bawahan. Ini hasil penelitian saya di Klaten, tentu yang saya teliti kantor pertanahan, tapi nanti ini juga punya
semacam kecocokan lah dengan kondisi di Pucung. Misalnya begini, tadi saya sudah kasih contoh misalnya penataan kawasan wisata misalnya begitu. Kan ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Nah, bagi pimpinan yang terpenting itu pembagian kerja. Siapa menata Bengawan Solo Purba, siapa menata Serakung, siapa menata wisata-wisata yang lain, objek wisata yang lain. Pembagian kerja, siapa, di mana, mengerjakan apa. Sesudah itu, kalau sudah dibagi kerja, wewenangnya apa. Misalnya, kalau yang bagian kebersihan, wewenangnya ini, tanggung jawabnya ini. Kemudian yang menangani parkir, ini. Ada wewenang tanggung jawab. Dan kemudian yang penting adalah kesatuan perintah. Jadi 3 poin ini menjadi poin penting dari 14 itu. Ketika saya teliti, ternyata 3 poin ini menjadi penting bagi seorang pemimpin. Pembagian kerja, wewenang tanggung jawab, dan kesatuan perintah. Apa alasannya? Bagi pimpinan, pembagian kerja merupakan kegiatan yang harus lebih dahulu dilakukan agar seluruh pekerjaan terbagi habis dan dapat segera dilaksanakan. Untuk dapat melakukan pembagian kerja secara tepat dan baik, maka perlu diperhatikan wewenang dan tanggung jawab masing-masing person, masing-masing bagian, sehingga kemudian jelas wewenang tanggung jawabnya. Kemudian yang berikutnya, agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus ada kesatuan perintah, sehingga tidak membingungkan para pelaksana. Jadi di level pimpinan itu, pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, kesatuan perintah itu menjadi penting. Bagaimana dengan bawahan? Bagi bawahan ada 3 yang penting. Kesatuan pengarahan, ketertiban, dan apresiasi atas pekerjaan. Bagi bawahan, kesatuan pengarahan itu merupakan prinsip manajemen yang utama karena mereka membutuhkan arahan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan. Jangan mencela-mencela, jangan berubah-ubah sehingga kemudian mereka bingung harus melaksanakan apa. Jadi itu, kesatuan pengarahan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga mereka tidak salah melangkah. Kemudian yang kedua, setelah arahannya jelas, maka kemudian dibutuhkan ketertiban atau situasi dan kondisi di mana mereka bekerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, ya, kalau situasinya tertib dan lain sebagainya. Nah, itu poin yang kedua. Yang ketiga, selanjutnya bawahan membutuhkan penghargaan atau apresiasi atas pekerjaannya, sehingga dapat memotivasi yang bersangkutan dan menyemangatinya agar bekerja semakin baik, semakin efektif, dan semakin efisien. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan dalam hal leadership berbasis agraria bagi perangkat kelurahan Pucung. Bila terjadi kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya kasih waktu 3 menit untuk mengisi kertas kosong itu dengan sebuah pertanyaan. Kalau tadi sudah ada catatan-catatan singkat, silakan kalimatnya lebih dirapihkan sehingga kemudian bisa lebih mudah bagi saya untuk memahami pertanyaannya. Saya kasih waktu 3 menit, nanti kemudian saya akan minta agar menyerahkan pertanyaan yang sudah diisi di kertas kosong tersebut. Terima kasih. Selamat menulis pertanyaan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.